itu udah di tapi setelah di swabnya hari apa ya, Sabtu, istri saya Jumat swab, Sabtu sama anak saya. Hari Seninnya minta untuk ini apa tes darah sama ronsen. Oh, ada tes darah ya? Iya, tes darah kan di lab. Terus ada tes darah sama ronsen. Dia itu Bu, itu takut kalau paru-parunya itu, makanya di ronsen. Oh, gitu. Iya, kalau cek darah itu takut darahnya kental, Pak. Iya betul itu. Kalau Pak Asril dulu nggak ada sakit bawaan ya? Ya, ada sih Pak Eko yang saya bilang kok berobat tulang itu ya. Oh, kan kalau yang bahaya itu kayak hipertensi, gula, jantung, asma itu kan? Ya, Kalau tulang kan nggak ada hubungannya. iya, iya. Ya itu saya memang nggak ada, alhamdulillah sih Pak Eko. Oh ya, makanya cepat sembuh kan ya. Amin, amin. Ya. Kalau Pak Asril gejalanya gimana? Gejalanya gimana waktu Pak Asril? Oh, waktu saya Bu, jadi kita pertama-tama itu memang nggak terasa apa namanya, biasa saja, kayak nggak kena gitu loh. Nah, hari ketiganya itu Bu, baru penciuman hilang, rasa hilang Bu. Nah, itulah yang kita mulai curiga. Gitu loh. Demam. Asril, pada saat Bapak menentukan hari ketiga itu, hitungan hari pertama itu apa yang dirasakan? Kan Bapak bisa menghitung hari ketiga, tidak terasa ini indranya. Iya. Rasanya. Itu hari pertama itu Bapak indikator apa? Yang kok bisa menghitung ini hari pertama, dua, tiga itu? Oh, gini Pak. Jadi hari pertama, kedua, ketiga saya nggak rasa apa-apa karena pas hari hari Seninnya itu, hari ketiga, keempat lah ya. 1, 2, 3, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, hari Seninnya itu setelah tidak terasa itu baru saya periksa gitu loh. Itu pasti makanya jadi tahu hari pertama, kedua. Tidak ada indikasi temperatur 38, 38,5 nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oh itu. Karena kalau simptom pertama kan biasanya panas tubuh ya, tapi Bapak nggak ngalami itu ya, jadi langsung Betul, Pak Sindu. tidak perasa. Oh, berarti ada beberapa rekan seperti itu, sama, ya betul. Jadi Oke, memang berarti saya tidak kalau perasa. temperatur itu memang 36, bahkan pada hari keberapa itu saya pernah 35. Terus saya pikir kok badan saya dingin nih ya, gitu loh. Selimutan. Nah, terus minum air hangat, ya hangat lagi badan gitu. Oke, ini di note ini. Jadi ternyata ada testimoni dari Pak Asri tadi yang pertama testimoni tidak ada impact terhadap suhu ya. Kalau Pak Didi tadi ada nggak ya? Aku tadi waktu Pak Didi bicara nggak terlalu ini. Ada impact suhu nggak Pak Didi? Saya curiga ya hari apa lupa ya. Pas tidur siang itu pas puasa itu kan. Badan saya kok panas menggigil sehari itu aja. Oh, berarti ada. Kayaknya tapi apa namanya udah ada lendir di tenggorokan itu. Tapi pas siang itu aja. Pas tidur siang itu aja gitu. Itu Tapi hari terus, Kamis, Pak Didi. Ya kalau nggak salah Kamis itu kayaknya. Ya, karena Bapak Tapi setelah puasa itu ya. malamnya tuh nggak panas. Oh. Cuma gini, setelah di swab hari Sabtu, Seninnya ke Burmius, lab PCR, lab darah sama apa namanya, lab darah sama ronsen, alhamdulillah ronsennya bersih kan, gitu ya. Ini apa namanya, seminggu setelah itu, setelah di swab beberapa hari kemudian, ini apa nama pengecapan dan hidung 3 hari setelah di swab lah. Hidung penciuman hilang, terus nafsu makan nggak ada saya waktu itu. Cuma Tapi flu kan? nggak perlu, cuma lendir aja di tenggorokan. Nggak, jadi Cuma hilang badan penciuman. mulai pegal gitu. Ya. Jadi Iya. hilang penciuman tuh tanpa flu. Tanpa flu. Tanpa flu Ya ya. kan kalau orang flu biasanya emang mepeg gitu kan, kalau orang Sunda mah mepeg. Ya ada sih lendir-lendir, tapi saya yang paling banyak di mana, tenggorokan, di hidung sedikit aja gitu. Penciuman hilang.
Nggak, maksudnya hilang penciuman itu gimana ya? Apakah nggak terasa bau-bau tertentu gitu? Taunya Ya, yang dicek kayu putih aja, kayu putih oh, dicek. kayu putih. Kalau itu kan keras kayu putih baunya. Kalau Nggak terasa apa-apa. penciuman Bapak tidak terasa, kalau lidah Bapak berasa nggak? Nah, mungkin ada hubungannya sama nafsu makan saya yang hilang beberapa hari itu. 3 hari atau 4 hari ya. Karena saya pakai semprotan ini, Kak. Istri saya curiga, semprotan yang untuk tenggorokan apa namanya ya? Ah, saya kan kalau nyemprot Hidrooksi lidahnya kali Pak, keluar. hidrooksi bukan. Hidrooksi. Hah? Hidroksi. Hidrooksi. Ya, itu. Nah, saya bahaya kan. Kena lidah kayaknya itu, kata istri saya, jangan-jangan itu katanya kena lidah itunya. Nggak boleh kena lidah, harus tenggorokan. Jadi dijulurkan lidahnya. Nah, itu saya juga curiganya itu. Jadi hilang nafsu makan. Oh, Pak Asri nafsu makan pernah hilang nggak? Nafsu makan kagak hilang, cuman pas makannya itu mual. Mual. Tapi Iya, rasa indera perasa di lidah tetap normal ya Pak Asril ya. normal. Cuman lambung nggak menerima gitu kan. Heeh. Ya. Kan Oke. kita harus makan. Aduh, bagaimana nih? Ya mau nggak mau dikunyah terus, dorong sama air. Akhirnya habis juga ada setengah piring. Ya. Saya mau nambah dikit. Tadi kan teman-teman ada yang cek darah. Jadi ada pengetesan imunitas kita dari darah secara kuantitatif. Saya sudah lakukan tes. Jadi intinya orang divaksin itu imunitasnya kan di booster naik, ya naik, ya. Tapi respon tiap orang divaksin beda-beda. Jadi setelah vaksin 2 kali, setelah 2 minggu saya tadi dari darah ya, tingkat imunitas kita berapa? Saya 157. Para penyintas itu biasanya di atas 200, ya. Dan sebelum divaksin biasanya di bawah 100, ada yang 50. Tapi ada yang sudah divaksin, fungsi boosternya nggak jalan gitu ya, tetap aja di 60. Jadi beda-beda. Jadi ada cara mengukur imunitas kita secara kuantitatif, diambil darah gitu ya, itu bisa diperoleh. Nah, kalau saya juga ikut-ikutan teman-teman kok, ada yang 200, rupanya kalau penyintas Bu Wiwin, Pak Asbon, Pak Didik itu ukurannya di atas 200 pasti. Tingkat imunitasnya itu ya. Dan makanya ada beberapa yang sudah divaksin tetap rendah, ada yang normal. Saya termasuk normal karena sudah 157 2 minggu setelah vaksin kedua ya. Nah, untuk yang tidak bergerak biasanya ada inisiatif untuk vaksin ketiga, ini kan sudah ada ide untuk vaksin ketiga ya. Jadi kalau ada pengetesan imunitas dari darah itu artinya ukuran imunitas kuantitatif kita berapa ya. Angkanya terus dari puluhan, ratusan sampai naik terus. Jadi booster vaksinnya kalau bekerja dia akan naik terus. Tapi nanti infonya setelah lama juga akan turun lagi. Atau kalau kita nggak maintain stamina kita bisa turun lagi. Ini sebagai tambahan. Di mana Pak Erlan? Di Prodia Pak, di Prodia. Oh, di Prodia. Namanya tes apa Pak? Namanya anti-SARS COVID kuantitatif ya. Oh, lain. Berarti diambil darahnya gitu ya? Sampling. Ya, diambil darah. Oh. Nanti dia hitung, dia pisah gitu ya. Oke. Berapa bayarnya, Pak? Bayarnya kalau nggak salah 200 sampai 300 ribu gitu Bu, saya agak lupa. Tapi segitulah kayak cek darah ya. Untuk memastikan ini kita bekerja. Berarti journey-nya terekod ya Pak Erlan ya? Journey positioning-nya itu ada di sisi mana, siklus itu kita bisa lihat ya? Bisa. Maaf, saya tak nelpon dulu ya. Monggo dilanjut dulu Pak. Baik, makasih Pak Erlan. Nanti masih ada pertanyaan buat Pak Erlan tuh. Pak Didik sudah, dengan Pak Asril sudah, alhamdulillah. Makasih sharingnya. Rasanya masih ada Pak Asbon juga terkena, Bu Wiwin juga terkena ya. Kami persilakan deh. Bu Wiwin dulu.
Baik, terima kasih Pak Toa. Saya akan mencoba dari sisi yang lain dengan surat tadi yang saya baca ya Pak. Jadi saat saya hasil disebut waktu itu antigen begitu ya Pak, Ibu positif gitu. Saya tidak panik, saya tidak tidak jadi istilahnya apa, istilahnya apa ya, tidak jadi keluh kesah lah begitu ya. Saya hanya, ya Allah, biiznillah ini virus sudah masuk di badan saya seizin-Mu. Karena tadi kan ayatnya bahwa tidak ada satu musibah pun yang tidak seizin Allah. Saya bilang terima kasih saya dikasih kesempatan, kalau kita ridho berarti kan dosa-dosa kita digugurkan. Gitu. Saya berdoa kepada Allah supaya saya ridho dan saya tawakal sehingga saya dikasih kesempatan, satu, bisa menggugurkan dosa. Yang kedua, saya bisa tahu gitu bahwa wabah ini begitu hebohnya dan Allah memberi kesempatan saya bisa merasakan gitu Pak. Nah, memang gejalanya masing-masing orang tidak sama gitu. Yang Kak Asli rasakan sama, saya juga merasakan. Jadi saya pertama tuh memang gatal tenggorokan yang tadi betul Mas Eko, batuknya tuh batuk kering gitu. Tapi saya tuh sampai minum minum obat batuk yang obat batuk apa sih namanya itu, saya sampai digelek-gelek gitu kata orang Sunda mah. Terus saya tidak minum gitu. Waduh. Ya benar Mas, sehingga di tenggorokan tuh tersisa gitu kan. Nah, insya Allah batuknya selesai gitu, batuknya tidak. Jadi alhamdulillah tidak sampai ke paru-paru gitu. Batuknya selesai, terus ada meriang. Nah, waktu saya jalan-jalan dengan bapak-bapak itu kan yang malam Sabtu, saya tuh udah ada meriang-meriang malamnya gitu. Nah, satu itu saya maksain gitu karena ya saya tidak ingat tidak tahu kalau bahwa itu sebenarnya saya yang bisa menyebabkan terpapar begitu. Nah, gejalanya sama dengan flu gitu, badan-badan rasanya dicocok gitu kan, sakit gitu. Saya waktu itu kan mulai demam itu, tidak ada demam sih saya Pak, tidak ada demam, cuman meriang gitu, itu malam Sabtu. Nah, malam Selasa saya penciuman tuh hilang, itu hilang 3 hari. Nah, tapi ya itu Pak, sikap saya hanya 8 hari ya dari sejak dinyatakan positif. Kemudian saya dipantau bahwa Ibu bagaimana hari ini, Ibu bagaimana kondisi. Nah, saya dikasih kesempatan hanya 8 hari, Rabu tanggal 30 Desember saya dinyatakan positif, kemudian tanggal 6 Januari saya disuruh dicek lab lagi dan alhamdulillah sudah negatif. Satu hal gitu yang saya rasakan dan saya bagi juga ke saudara-saudara saya, bahwa ketika kita jangan panik dan terus saja gitu bahwa yakin ini kasih sayang Allah yang diberikan gitu kan tidak semua kena jadi dipilih gitu. Nah, kita yang terpilih bertawakal. Nah, di ayat ini kan sudah disebutkan ketika kita tawakal Allah akan memberikan jalan keluar apapun gitu. Nah, saya dua saja kepada Allah tuh, ya Allah terima kasih saya dikasih kesempatan menggugurkan dosa. Yang kedua, ridhoi segala usaha lahiriah dan batin saya supaya penyakit ini tidak lama gitu. Nah, itu yang saya rasakan sehingga saat saya diisolasi gitu ya memang tembok dan tembok gitu kan Pak di kamar itu ya. Tapi tidak merasakan itu batu suatu beban. Saya merasa bahwa saya lagi dikasih sayang Allah, bahwa semoga ya Allah dosa-dosa saya yang banyak bisa berguguran ke tawakal. Nah, itu yang saya bagi itu ke saudara-saudara saya. Jadi ketika banyak sekali yang terpapar memang saudara-saudara saya hampir semuanya dan terakhir yang sekarang saya rasakan juga yaitu ya kalau tadi Pak Herlan nanya tentang psikis, tentang pengalaman batin, itu yang saya rasakan dan saya pegang ayat-ayat ini Pak. Saya mencari ayat-ayat ini sebenarnya ada sejarahnya saya pegang. Saya pernah dicoba sama Allah ditipu lewat ATM gitu ya. Seluruh gaji saya habis tuh di tahun 2014 gitu. Saya saat itu sempat menangis, lalu saya bilang, ya Allah di belakang saya ada sekian orang yang tergantung ke saya yakin ini duit halal, engkau ambil dan engkau akan ganti. Saya menyerahkan semuanya kepada Allah total. Tapi alhamdulillah Pak dalam waktu 2 pekan rekening saya diisi oleh Allah tanpa saya tahu siapa yang mengisi itu 75%-nya dari yang hilang. Nah, jadi saya yakin dengan ketawakalan itu yang bisa saya bagi, Allah itu akan memberikan jalan keluar. Satu kata kuncinya tidak mengeluh dan tidak bertanya. Kenapa saya sih gitu?
Kenapa harus begini gitu? Padahal saya begini, jangan begitu gitu. Ketika kita dicoba dengan sesuatu yang tidak kita harapkan, yakinlah itu seizinnya dan yakinlah pasti akan diberi jalan. Saya setiap peristiwa itu gitu. Nah, yang sekarang lagi saya rasakan Bapak Ibu luar biasa Allah menyayangi saya ya. Selebihnya kalau tadi kan saya pribadi yang terpapar. Nah, ini saya rasakan yang dicoba fisik saya Bapak Ibu. 2 pekan saya ada adik saya numpang ipar saya di sini. Pembantu saya dua-duanya, yang satu pengasuh cucu, yang satu pembantu saya, dua-duanya terpapar. Otomatis di rumah tidak ada siapapun. Jadi saya jadi ibu rumah tangga. Jadi saya yang tidak biasanya masak capek harus nyiapin ada adik ipar saya sempurnakannya. Beda lah kalau ada orang lain kan dengan kita aja. Terpaksa saya selama 2 pekan itu jadi ibu rumah tangga, masak dan sebagainya. Inilah Allah mengatur saya gitu Pak, mengatur bagaimana Terbalik ya. semuanya tidak semuanya ditumpukan gitu. Setelah adik saya yang 2 pekan isoman di saya, ternyata yang Mas Edi itu dia malah sekarang diadmit positif gitu kan, terkena. Tiba-tiba, nah pembantu saya udah pada masuk 2, anak saya yang nomor 3, dua-duanya kena harus isman. Dia punya anak 3 tahun. Lah saya kan jadi ngomong lagi, Pak. Sudah nenek-nenek itu capek ngomong anak. Alhamdulillahnya Allah atur 2 pembantu saya masuk. Sehingga ya saya bisa terbantu. Jadi saya view ngomong gitu. Alhamdulillah hari ini tadi dites negatif dan mungkin saya akan berakhir 2 hari lagi untuk tidak ngomong gitu. Jadi kalau saya hanya ketawa aja gitu ya pas dikasih sama Allah cobaan. Di Al-Insyirah itu Alam Nasr kan beserta kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah berfirman itu. Jadi saya yakin ketika ada kesulitan Allah siapkan 2 kali kemudahannya. Jadi saya tawakal saja, saya yang bilang ya Allah sehatkan saya. Terus baik. Nah seperti itu gitu. Cuman gejalanya memang beda-beda ya COVID ini. Anak saya nomor 3 itu di antigen negatif Bapak Ibu. Tapi setelah sepekan gitu ya, walaupun saya bilang kamu tetap isman karena kalau antigen itu tidak menjamin kan, katanya kalau city value-nya di atas 25 itu tidak terdetek sama antigen. Nah, sebenarnya kamu tetap isoman. Hari ke-8 Bapak Ibu isoman dia apa? Dia meriang, penciuman hilang, pengecap hilang. Cuman syariatnya mengkonsumsi itu yang mungkin dibagi di sini ya. Yang Adi Hidayat itu yang Husnul Hindi itu mempercepat dia hanya 3 hari ya pengecap. Alhamdulillah kemarin dia bilang, Mama, aku kok udah bisa mencium, udah bisa merasakan gitu, tidak terlalu hambar, walaupun masih samar-samar gitu, tapi aku udah bisa kecium, kayu putih udah kecium, katanya Fargung udah kecium, mie instan udah kecium gitu. Nah itu Bapak Ibu dibarengi dengan tadi yang Adi Hidayat Husnul Hindi apa namanya Husnul Hindi? Hindi ya. Ya Pak itu. Mungkin itu dulu sementara yang bisa dibagi Pak Toha dari saya. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Wah, ini luar biasa. Al-Hindi Bu. Al-Hindi. Iya. Karena ini banyak jamu itu atau itu herbal kan ya dari herbal Pak, iya. Ya. Sama satu lagi ini Profelix kapsul yang dipadatkan, propolis yang dipadatkan. Saya minum Propelix. Propelix. Ya, itu dijual online ya di apa ya namanya? Sama madu itu Pak, Clover Honey. Madu yang agak mahal tapi itu memang luar biasa sih khasiatnya. Clover ya? Clover Honey. Ya, Bu? Iya. Betulnya itu ya, Bu. Tingkat kepasaran Bu Wiwin tadi yang Iya Mas. Obat. Iya, itu yang saya rasakan secara psikis gitu. Saya waktu terpapar 8 hari, sekarang pun gitu ya. Saya kan bergelima kalau anak-anak saya bilang, Mama di rumah kayak Wisma Atlet ini kok nggak selesai ya positif. Saya cuma ketawa aja. Yang penting kita kuat. Saya bilang, Insya Allah beri kekuatan. Ya sudah, Mas gitu aja. Gitu. Iya. Luar biasa Bu Wiwin. Bu Wiwin tadi sangat tawakal gitu, terutama ya, itu kuncinya itu Pak. Ada Tagabun ayat 11 tadi Bu ya. Iya, ayat 11 betul. Jadi terjemahnya itu tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Iya. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.
Ya, betul. Ya, beriman di situ kan kita menerima takdir ya Pak. Takdir baik dan buruk itu kan rukun iman ke-6. Nah, itu yang kita terima bahwa ini takdir dari Allah. Aku yakin Allah akan memberikan jalan. Nah, itu kalau saya itu pegangnya gitu kalau mau dibagi sedikit gitu. Ya, alhamdulillah Bu. Ini akan mengingatkan kita kembali seluruhnya karena kita ini kan insya Allah tiap hari ngaji. Ya. Mudah-mudahan di grup ini seluruhnya sudah tergabung dalam grup ngaji ya. Rasanya sudah semua sehingga ya hanya memang gini sebetulnya yang Pak Erlan tekankan itu ngaji kita bukan ngejar khatam kan ya. Ngaji kita itu mengejar ngerti. Mengejar ngerti. Makanya sebenarnya dari awal tekanannya di terjemah. Kalau kita masih penasaran dengan terjemah, kita bisa masuk kepada tafsir. Ya. Kemudian masih juga ke tafsir kita bisa buka itu buku-buku kuning ya, yang ada di aplikasi juga kan ya. Alhamdulillah saya punya itu. Sehingga apapun itu ada rangkaiannya. Kalau ini ayatnya, ayat Al-Qur'annya ini mengenai sakit, ada hadisnya, nyambung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman nanti juga tertarik untuk menyesuaikan. Biasanya kan kita itu akan panjang apabila ada rasa keingintahuan gitu ya. Ya. Ini seperti yang Bu Win ini kan ini bukti. Ya. Bukti bahwa itu betul dan kalau dihayati dengan betul insya Allah memang ada jalan keluarnya dari Allah. Iya. Ya, kita yakin itu. Ya, terima kasih Bu Win. Sama-sama Pak. Iya. Saya tadi mau nanya tapi malah ini mengenai Kusnul Hindi. Ya. Istri saya juga udah beli. Tapi saya lihat itu tutupnya belum dibuka aja gitu ya. Pertanyaannya gini, apakah kalau orang sehat minum itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah Pak, itu untuk kekebalan juga. Saya juga minum itu Pak. Ya. Oh gitu. Sebagai untuk menaikin kekebalan gitu. Iya. Baik, makasih Bu Win. Masih ada ya pertanyaan lain? Maaf Pak, minum Husnul Hindinya tiap pagi atau sehari sekali atau gimana? Sehari 3 kali Pak Asril, tapi dibedakan sejam dengan obat kimia atau 2 jam. Dijedakan maksudnya tidak dibarengkan. Iya. Jedakan sejam atau 2 jam. Kalau madu gimana madu? Kalau madu itu boleh kapan saja. Kan saya juga konsumsi madu yang dari Bu Nani juga bagus tuh di Bu Nani. Ini sama clover honey sama madu yang asli juga ada madu biasa lah. Yang penting madu itu di Qur'annya kan jelas ya bahwa itu adalah minuman yang sangat bermanfaat. Bawang putih. Bawang tunggal ya. Oh, itu udah nyoba saya. Panas di lidah. Iya, emang panas itu kan untuk melawan virus. Nanti kalau udah sehat mah enggak katanya. Ya, mungkin pas. Iya. Namanya di lidah. Ini kan kalau kita dengar masukan kan begitu banyak sebetulnya ya herbal yang katakan ini sebagai pencegah, ini sebagai pengobat gitu. Pertanyaannya gini. Ini kan kalau Bu Win tadi ada 3 nih yang herbalnya. Kusnul Hindi, Propelix sama Clover honey tadi ya. Lagi Pak Toha, satu lagi perasan lemon plus madu plus jahe merah itu mood buster banget. Artinya ke badan tuh enak ya, panas, kemudian ya saya seger aja gitu. Itu minum pagi sama sore. Jahe merahnya dikeprek gitu, nanti dikasih. Itu yang ramuan 5 dulu Bu, lengkapnya 5 itu ya. Bawang, jahe merah, jeruk lemon, cuka, terus madu. Tapi saya tidak pakai bawang, saya 3 macam itu. Satu lagi apa itu Pak Erlan yang terakhir? Yang terakhir madu. Oh madu. Ya. Itu sudah ada yang kalau mau beli jadi dulu kan Pak Muklis bikin ya. Terus ternyata teman saya di Jakarta malah produksi bisa langsung 120.000 per botol. Iya. Sudah jadi dikirim. Baiknya mungkin disedekahkan sama Pak Direktur deh kepada peserta ya. Loh kalau yang cocok nanti tak kirim nggak diminum kan mubazir. Iya itu. Kan dikasihkan kepada yang cocok, pasti tidak mubazir. Suka apelnya saya nggak kuat Pak Herlan. Ya.
Ya, terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih sama-sama Pak Toha. Kita Mohon lanjut maaf. ke sharing Pak Asbon ya. Pak Asbon ya. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Toha dan rekan-rekan sekalian. Mungkin pertama-tama saya sampaikan, saya sendiri sebenarnya belum pernah kena terpapar ya, walaupun yang kena itu istri saya. Dan dan kebetulan istri saya memang sebenarnya sudah kedua kali yang kena. Jadi saya 2 kali berdampingan dengan orang yang terkena. Jadi mungkin kalau yang pertama rekan-rekan tahu istri saya kena waktu bulan November lalu, dan itu sudah kita ceritakan juga panjang lebar. Nah kemudian baru-baru kemarin ini baru selesai istri saya juga isoman lagi 2 minggu lagi. Jadi waktu tanggal 23 Juni kemarin itu karena di Yakes itu banyak yang terpapar, kemudian dilakukan lagi swab, istri saya kena dan ternyata dibilang positif tanggal 23 itu sejak tanggal 23 sehingga melakukan isoman. Nah tapi ternyata seperti pada waktu yang pertama istri saya itu tanpa gejala, OTG tanpa gejala, jadi nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada gatal-gatal gitu ya. Nah kemudian sama seperti yang pertama juga OTG juga, cuma waktu yang pertama yang di bulan November itu CT value istri saya itu tinggi 38,5, jadi memang udah mendekati kesembuhan, jadi wajarlah memang nggak OTG ya. Tapi yang kemarin ini itu sebenarnya di situ CT value-nya 25, tapi alhamdulillah istri saya nggak ada keluhan gitu ya. Ya tapi kita tetap isoman sehingga istri saya isoman. Dan kemudian saya juga waktu setelah dinyatakan tanggal 25 itu istri saya itu saya sama anak-anak juga di swab test juga. Nah ternyata saya dan anak-anak yang sekarang ini nggak ada yang kena, semua negatif gitu ya. Nah itu pengalamannya. Nah tapi yang ingin saya berbagi mungkin yang saya juga udah coba berbagi juga sama Pak Dwi ya, itu yang saya rasakan kan saya sebenarnya waktu istri saya kena juga gitu ya, anak saya kena itu, yang andalan saya sebenarnya hanya itu aja, garam sama minyak kayu putih, Pak Toha dan teman-teman. Jadi kalau terasa mulai gatal-gatal, baik pagi atau malam mau tidur, itu saya kumur-kumur air garam. Saya kumur-kumur air garam, dia 3 kali kumur-kumur, nanti yang keempat saya sedikit kumur-kumurnya saya telan supaya air garamnya itu masuk ke kerongkongan gitu ya. Nah itu yang saya lakukan dan itu ya saya pesan ke anak-anak. Gitu juga minyak kayu putih itu saya pakai cotton bud, itu saya olesin ke hidung karena dari beberapa sharing teman-teman di WA itu, karena pada saat virus itu mau masuk ke tubuh kita itu kan lewat hidung sama tenggorokan. Nah, kabarnya dia itu bersemayam di situ 1 sampai 3 hari. Jadi kalau pada saat itu kita kumur-kumur air garam atau pakai itu tadi, pakai minyak kayu putih tadi, insya Allah itunya nggak sempat masuk atau jumlahnya nggak bertambah banyak tuh virusnya. Karena kan dia akan jadi sakit kalau jumlahnya banyak. Jadi multiplikasi si virus ini banyak gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya saya titip sama anak-anak saya kalau dia pada keluar, pulang ke rumah itu habis mandi bersih-bersih, tadi dari luar ketemu teman-teman, kumur-kumur air garam. Habis itu minyak kayu putih diinin semua. Kalau misalnya badan nggak enak juga, itu dibalurin juga gitu ya. Kemudian juga di samping kita yang belum kena juga istri saya juga selama isoman itu banyak sekali minum air putih hangat. Air putih hangat tuh pokoknya begitu ingat minum air putih hangat, minum air putih hangat itu. Dan air putih hangat ini nggak hanya melawan virus, dari pengalaman yang kami punya juga, kalaupun kita demam nih, misalnya kita demam suhu tinggi gitu ya, walaupun bukan karena corona, demam kalau kita minum air panas itu sekuatnya aja, pokoknya kalau kita minum air hangat itu masih bisa minum aja, kalau sampai muntah minum lagi gitu, nggak apa-apa, itu segera nurunin demam gitu. Nah, jadi mungkin poin yang ingin saya sharing justru itu tadi, yang garam sama minyak kayu putih itu andalan saya itu terus terang. Kemudian mungkin
satu lagi pada kesempatan ini tadi kan Pak Asril menyampaikan kakak saya bertetangga dengan Pak Asril ya, Pak Asril ya. Berita agak kurang nggak enaknya itu sekarang keponakan saya yang tetangganya Pak Asril ini sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena terpapar corona. Jadi mohon doa Bapak-bapak dan Ibu. Iya. Mudah-mudahan keponakan saya Anissa Ekawati bisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia terpaksa masuk di rumah sakit. Saya rasa itu Pak Toha, mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk teman-teman baik yang sudah kena maupun yang belum kena supaya kira-kira untuk menghindarinya gitu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asbun. Kita buka barangkali kepada Pak Asbun. Ya, silakan. Pernahnya itu kalau istrinya kan kena 2 kali. Apa benar bahwa orang yang terkena 2 kali itu recovery-nya lebih cepat? Pertama, dan keduanya dia walaupun CT-nya itu 25 gitu, tapi kualitas penularannya rendah gitu. Apa benar Pak itu Pak? Saya nggak bisa bilang benar atau enggak ya, tapi kenyataannya memang di rumah itu waktu istri saya kena yang kedua kali itu kan di rumah nggak ada yang tertular ya, nggak ada yang kena. Waktu yang pertama itu anak saya kena 1 orang, tapi yang kedua ini memang yang kayak Pak Harus bilang, istri saya CT-nya 25, tapi nggak ada yang tertular kebetulan. Nah, nggak tertularnya apakah karena kita rajin kumur-kumur air garam sama pakai minyak kayu putih itu, atau memang karena yang kedua tadi. Oh ya, ada tambahan satu informasi lagi, itu istri saya pada posisi yang kedua itu sudah selesai vaksinasinya yang kedua kali gitu, jadi tetap kena. Jadi makanya mungkin rekan-rekan berhati-hati walaupun sudah vaksin itu ternyata bisa aja kena. Gitu. Terima kasih Pak. Vaksinnya air kali Pak Asbun. Dikasih air. Iya, terapi air. Baik Pak Asbun, saya juga masih ingin tahu karena kena itu ya. Mohon maaf ini, Bapak dengan istri selama istri kena pisah kamar atau gimana? Waktu istri saya hasilnya positif, pisah kamar dulu Pak, pisah kamar. Tapi sebenarnya pada saat istri saya mau tes paginya itu tes swab itu, saya sebenarnya malamnya tidur sama istri saya gitu. Tapi begitu dinyatakan positif ya kan perintahnya harus isoman kita Pak, pisah kamar. Ya. Ini pertanyaan saya yang kedua nih, waktu cotton bud ini saya juga sering melakukan gitu ya. Cotton bud ujungnya saya beri kayu putih, tempel kayu putih itu tempel ya, kemudian dimasukkan. Nah ini seberapa dalam gitu kita masukkannya ini? Pokoknya serasa bisa seluruh hidung terkena aja Pak. Nah itu kalau saya karena supaya jumlahnya cukup banyak dan ini saya ambil angka yang bagus saja, 7 kali masing-masing lubang saya basahin, 7 kali saya kelilingin yang kanan, kemudian 7 kali yang kiri. 7 kali pakai cotton bud seperti itu dimasukin gitu ya? Iya, dikorek-korek gitu Pak. Pokoknya kayak diolesin ke seluruh hidung. Kayak model rapid test swab itu ya? Kalau rapid test cuma sekali gitu aja ya. Kalau ini hampir seluruh lubang hidung. Terus satu lagi Pak, testimoni saya Pak ya, satu lagi. Ini saya kan udah tahu yang air garam itu kan udah sejak awal-awal corona. Jadi bisa dibilang udah hampir 2 tahun itu ya. Nah, sejak saya punya kebiasaan kumur-kumur air garam itu, kalau gatal saya langsung kumur garam, itu saya nggak pernah lagi minum obat batuk Pak. Beli obat batuk nggak pernah. Biasanya saya suka minimal saya pakai permen Fisherman. Itu kalau gatal-gatal saya minum itu. Sekarang udah nggak pernah. Pokoknya begitu gatal mau tidur saya kumur-kumur. Pagi-pagi. Pak Asbun, garam itu katanya tidak beriodium, apa betul Pak? Saya emang garam yang di rumah garam dapur aja ya. Garam dapur aja, orang bilang pakai garam Himalaya, tapi saya gambar garam dapur aja yang gampang. Insya Allah. Kalau saya ini ya, saya punya ini. Ya Pak. Apa itu Pak? Jadi saya dulu kan sinus.
Orang sinus itu salah satu bawaannya namanya Sterimar itu air laut. Ini buatan Perancis, harganya 150.000. Sekarang tak pakai. Mengandung garam juga berarti Pak ya? Ini garam ini. Ya. Oh. Disemprot itu Pak? Semprot Pak, langsung. Saya kalau pagi sore itu ini. Jadi ini biasanya obat sinus saya untuk mensterilkan roda hidung. Tak beli lagi. Harganya 150.000. Sterimar. Sterimar. Nah. Sama, jadi kalau mau bikin sendiri boleh, kalau beli di apotek itu obatnya orang sinusitis. Oh, iya. Jadi saya semprotkan, ini kan runcing ya, Pak, masukin, terus tak isep. Nah, udah masuk semua. Isinya apa Pak Irlan ya? Air garam. Oh, berarti laut. Ya. Ya. Itu hampir sama dengan video yang pernah dikirimkan sama itu ya? Ya, sering tuh yang orang Nah, yang itu ya. Nah, mirip garam. Yang pakai air garam terus disemprot-semprot itu ya? Ya. Tapi itu semprotnya pakai minuman burung itu. Kalau ini Ya. Beda kelas. silakan mau nyoba. Jadi air garam yang disterilkan dimasukkan sebagai dalam spray ya. Namanya Sterimar. Sterimar. Ya. Terima kasih Pak Irlan. Nanti tak foto dia ada di ini ya. Ya, di grup kan ya Pak Irlan? Nah, boleh. Ya. Pak Asbon, masih Pak Asbon tadi. Ya, silakan Pak. Saya kok belum nyatet yang testimoni yang tambahan tadi apa ya? Air putih hangat banyak-banyak, garam air, kayu putih, ya. Tadi nih, ternyata ibu itu terkena yang kedua itu setelah vaksinasi ya? Iya. Jadi kita meskipun sudah vaksinasi 2 kali, tetap saja harus ekstra hati-hati ya. Iya Pak. Kakak ipar saya juga kena, itu olahragawan, tiap pagi tuh naik sepeda. Terus udah divaksin 2 kali, kena juga. Tapi kenanya alhamdulillah nggak ini amat sih. Ya mungkin semingguan lah, alhamdulillahnya tuh udah sembuh karena mungkin kuat ya fisiknya ya, padahal usianya udah hampir 70 loh. Wah, hebat itu. Iya. Memang secara yang berdampak keras itu kalau komorbid ya, 95% itu komorbid. Jadi artinya yang punya komorbid harus ekstra hati-hati ya. Jadi sekarang di kantor saya di NITS itu yang sudah positif terpapar, yang sudah terpapar 150 orang ya. 50 juta. Tapi kebanyakan recovery positif itu ya. Kemarin ada yang wafat 1 komorbid jantung ya. Enggak, artinya gini maksud saya. Khawatir itu boleh, sedih boleh, waspada boleh, tapi optimisme itu lebih perlu karena imunitas itu berbanding lurus dengan optimisme kita. Ya. Jadi once kita baik-baik saja sebetulnya boleh dianggap ya virus flu gitu ya. Virus flu terus recovery. Jadi 95% yang wafat itu komorbid. Ya contohnya aja mungkin sama saya kan waktu itu peluk-pelukan semobil, terus ke rumah Bu Wiwin ngobrol lama, peluk-pelukan lagi. Alhamdulillah kan saya nggak kena. Nggak kena ya waktu itu ya Bu ya? Soalnya ketawa-ketawa Pak, sambil ketawa-ketawa. Jadi Allah tidak izin virusnya masuk ke badan dia. Alhamdulillah. Cuman sekarang enggak, saya ini mantu saya tuh kan mau balik lagi kerja, harus di PCR, itu dadakan, vaksin udah, terus di PCR selang 2 hari. Taunya hasilnya tuh positif kemarin tuh, jadi dia nggak balik, tapi CT-nya sih tinggi 39,4. Jadi mungkin ringan ya virusnya. Jadi ya dinikmati dan disyukuri aja, alhamdulillah masih bisa kumpul sama keluarga katanya kan. Nggak salah, nggak ada apa. Jadi ketawa-ketawa aja. Alhamdulillah mungkin ini hikmahnya harus masih kumpul sama anak-anak, sama istri. Jadi nggak jadi balik. Iya. Saya mau cerita Pak Toha mengenai nilai CT ini Pak. CT ya. Oke silakan Iya. Pak Didik. Saya itu kan di awal
waktu pertama kali swab itu 19, itu memang ini rendah gitu. Terus CTI sampai di 19. Saya 19, anak saya 21, istri saya 25. Makanya istri saya yang duluan 12 hari selesai negatifnya. Saya paling lama sebulan. Ini anak saya 3 minggu. Makanya saya waktu itu kan di Kimia Farma swabnya. Terus saya bilang ke dokter lintangnya itu, satgasnya itu, dokter saya itu punya komorbid apa namanya, arteriosklerosis apa namanya, jantung lah, udah di stent. Saya itu di apa namanya, kalau konsul di Boromies. Oh kalau gitu Bapak ininya lab ininya di ini aja katanya, di Poliana Boromies aja ininya kontrolnya. Seminggu sekali saya, dan tiap minggu saya di swab colok terus. Setiap minggu saya jadi 19, kemudian berapa lupa saya berapa ya. Langsung 31. Seminggu kemudian, nah itu lama itu 32 itu pas saya susah makan itu kayaknya, itu lama itu. Seminggu kemudian 32 atau sedikit naiknya. Nah yang keempat, mudah-mudahan ini sudah ini. Karena kan 40, di atas 40 kalau sudah negatif. Ternyata 38,8 kan waktu itu mau ke tempatnya apa Pak Herlan resepsi itu kan nggak bisa. Pak Herlan dulu ya. 38,8. Saya tuh ke sana lagi, ke Poliana lagi. Kebetulan dokternya spesialisnya ke dalamnya ganti waktu itu. Atau dokter Nyoman itu, yang pertamanya dokter siapa lupa saya ya. Laki kalau yang pertama itu. Kalau di atas 35 itu udah aman Pak katanya. Kenapa sih harus sampai 40? SOP yakin saja harus 40 mungkin. saya nggak ngerti. Amannya 40 gitu. Nah, yang swab kelima kali baru, tapi saya nggak di Boromies, saya terakhir di Kimia Farma. Itu sudah negatif. Jadi saya dari swab pertama 24 April selesai 24 Mei negatif sebulan pas. Jadi tergantung imun masing-masing sih itu apa namanya, kecepatan negatifnya itu. Pak Didi, kalau nggak salah saya pernah baca standar CT itu ada 2 ya, yang 30-40 sama 20-30. Mana yang dipakai standar Indonesia? Kalau yang di Yakes 40 Pak, di atas 40 sudah negatif. Tapi ada juga yang saudara gitu ya, di rumah sakit lain 35 itu udah dinyatakan, di atas 35 udah dinyatakan negatif. Saya jadi bingung. Ya kata dokter Nyoman itu di atas 35 itu udah tinggal pemulihan aja Pak, gitu. Jadi ringan gitu. Yang 35 itu kalau nggak salah standar WHO Pak. Kalau 40 itu memang dibuat di dalam negerinya distandarkan gitu Pak, supaya kelihatan benar-benar bebas sehat, gitu ya. Iya, sehat. Ya, masih ada Pak Didik? Cukup Pak. Ya, makasih Pak Didik tambahannya. Jadi saya mencatat cukup banyak nih. Pak Toha. Ya, silakan Pak. Ada satu lagi Pak Toha masukan. Ini dalam kaitannya yang menghadapi COVID ini Pak Toha ya. Itu kemarin saya juga punya pengalaman gini. Pada saat kira-kira 2 bulan yang lalu itu kan saya rutin ke dokter penyakit dalam ya. Nah itu saya diminta itu tes kandungan vitamin D. Nah, itu ternyata pada saat itu vitamin D saya itu 20 atau 21. Nah, itu ternyata hasilnya nilainya 20-21 dan di situ ada catatannya insufficient, artinya kurang cukup. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya diminta sama sama dokternya, Bapak ini harus makan vitamin D 2 kali 1000 setiap hari. Nah, itu sampai pertemuan berikutnya lagi. Nah, kemudian saya lakukan itu. Habis itu setelah 3 bulan kemudian tes lagi, vitamin D saya itu sudah mencapai 37. Saya pikir kan ini udah cukup 37 kali ya. Nggak berarti mungkin diturunin dosisnya jadi cukup 1000 mili aja per hari. Nah, ternyata dokternya menjelaskan bahwa
vitamin D ini sangat penting buat kita saat ini karena dia salah satu yang menimbulkan imun, dan itu sekarang ini setiap nakes di rumah sakit itu mereka disuruh minum 5.000 per hari karena dia kan ketemu, jadi kemungkinan terpaparnya jauh lebih besar, jadi 5.000. Nah, malah dan kaitan dengan angka yang saya bilang tadi, saya 37, malah targetnya itu kalau misalnya lebih bagus tuh amannya itu di atas 75. Nah, jadi tadi kan Pak Didik sudah menyampaikan sama ini bahwa dikasih vitamin D. Jadi sekarang ini memang kita bagusnya sementara ini kita nggak walaupun bisa pakai matahari tapi kan nggak ini ya. Nah, itu kita konsumsi vitamin D. Syukur-syukur kalau mau tes dulu berapa sih kandungan vitamin D sekarang ini bisa itu di lab. Jadi itu juga vitamin D ternyata penting karena juga ada juga laporan menyatakan bahwa orang-orang yang kena COVID kalau kandungan vitamin D-nya di bawah 10 itu rata-rata yang meninggal itu di bawah 10. Tapi begitu dia di atas 30 itu dia insya Allah bisa recovery. Dan yang di atas 70 atau di atas 80 itu nggak akan kena COVID. Katanya gitu. Jadi itu pentingnya vitamin D, Pak. Mungkin itu tambahan berikutnya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Iya, makasih Pak Asbon. Saya ada pertanyaan ini tentang tes vitamin D. Tesnya gimana, Pak? Di lab, Pak. Di lab. Jadi pada saat kita tes darah Di Prodia, sekalian, di situ kan? ada. Ya, Pak. Prodia. Prodia bisa, di Pramita bisa, di mana-mana bisa. Jadi Lab kita itu bisa ya, di Sentot itu bisa ya? Disentot bisa, tapi dia di ini Pak, kalau nggak salah disentot itu dia disubkan ke Prodia kalau nggak salah. Gitu. Tapi kita bisa minta ke Yakes, minta saya perlu dapat rujukan untuk tes vitamin D nanti. Nah, ya makanya biasanya hasilnya tambah sehari karena itu dia kirim ke itu ke Prodia kalau nggak salah. Oke. Silakan, masih ada pertanyaan untuk Pak Asbon? Sedikit Pak Asbon. Ya. Ketika tadi cerita Bapak kan istri kan sempat terkena dan sebagainya. Kalau Bapak sendiri positioningnya sebenarnya OTG atau seperti apa? Belum pernah, enggak. Saya 2 kali tes itu ini negatif. Artinya di atas 30, di atas 40 CT saya. Artinya begini ya, ini informasi menarik. Dalam konteks satu rumah ternyata Bapak bisa mengisolasi diri dengan aman, kan intinya itu. Jadi tidak terjadi klaster keluarga gitu Pak Asbon. Iya. Bapak tadi kan sempat, maaf ya, sebelum tadi ada pemeriksaan, Bapak sempat satu kamar, terus habis itu Bapak kan keluar ya, setelah tahu. Tapi interaksi itu Bapak jaga betul ya, artinya Bapak bisa terbebas dari terinfeksi begitu Pak Asbon. Iya. Tapi artinya juga kita interaksi kita batasi, jangan juga dia dikurung di kamar gitu. Iya. Tambah stres Pak. Juga bikin grogi Pak. Betul, paham itu ya. Jadi kita pada saat kita ngumpul aja, tapi semua maskeran di rumah. Maskeran, kita maskeran. Oke Pak, ini menarik ini karena Bapak satu rumah tapi ternyata nggak masuk klaster ya. Nggak masuk klaster, tapi kita maskeran memang, semua pakai masker. Mungkin imunnya Pak Asbon bagus. Bagus. Iya. Itu kan bekas dari ilmu EWSD dulu. Jangan salah ya. Hati yang gembira, obat. Hati yang gembira. Loh, bentar. Tadi kok di awal-awal tadi kan tes pertama vitamin D itu Pak Asbon sekitar 20-21 ya. Iya. Artinya ya belum terlalu bagus ya, karena kan minimal itu tadi kan sekitar 30 gitu baru dinyatakan rada aman gitu ya. Iya. Begitu ya. Iya. Kalau yang katanya untuk, makanya yang si dokter-dokter yang di Boromius itu yang dia ketemu pasien tiap hari itu dia download tiap hari harus 5.000 mili. Vitamin D-nya. Oke. Mungkin ada yang tahu nih kalau ada pertanyaan seperti ini. Ini vitamin D juga siap gitu ya, 1.000 IU gitu. Kalau lihat-lihat di online itu kan ada yang dijual 5.000, ada yang 10.000 IU gitu. Pertanyaannya gini, ada risiko yang berbahaya nggak kalau kita mengonsumsi dalam rangka berjaga-jaga gitu ya? Katakan minum yang 5.000 IU, itu ada risiko nggak kira-kira? Kalau saya pikir Pak Tohaya, kalau mau langsungnya 5.000 itu perlu konsultasi dokter Pak. Karena kan kita bukan nakes ya, artinya bukan yang ketemu orang tiap hari. Tapi kalau
dalam rangka COVID ini kita hajar 2.000 aja sih nggak apa-apa saya rasa. 2.000. Karena saya sekarang ini juga disuruhnya 2.000 aja per hari. Masih rutin Pak Aspen ya? Masih rutin karena disuruh nggak boleh stop katanya. Terus aja Pak. Gitu. Oh terus bukan gitu ya? Padahal saya udah 37 kemarin. Ya, namanya apa Pak Asbon? Kenapa? Namanya apa? Itu Vitamin D3 itu. Vitamin D3 itu. Yang kayak gel dia, kayak iya. Saya yang juga kayak gel kuning itu. Nah. Di share ya, Pak Asbon di share ya. Ini sharing dari kita untuk kita. Iya Pak. Ya. Nah, itu Pak Tri Joko itu sama itu. Joko silakan Pak Tri. Oh itu. Nah, ini apa obatnya? Apa vitamin D-nya? Ya kayak gitu. Sama. Kelihatan yang penting ini Pak Asbon. Nggak kelihatan. Saya mau nanya tadi kan keluarga ada yang terpapar. Nah, sekarang sharing ke teman-teman nih kan gitu. Bagaimana sebagai kiat-kiatnya supaya tidak panik, tidak apa kan gitu ya. Karena kalau sebagai kepala rumah tangganya panik, istrinya kena, anaknya kena. Iya. Komandannya panik kan ibarat perang, bendera udah jatuh. Nah gitu loh. Nah itu mungkin share-share ke teman-teman kan gitu. Iya. Ya itu yang istri saya yang itu mungkin ya waktu pertama kali kena Pak ya. Itu panik banget pasti kan. Kalau udah kali mungkin udah ini. Nah jadi pada saat istri saya kena itu yang penting kita supportnya itu tadi kita kuatkan. Bahwa kalau saya memang menyatakan bahwa udahlah nggak usah takut, COVID ini sebenarnya seperti flu biasa gitu kan ya. Nah itu satu. Terus kedua juga walaupun dia harus isolasi, tapi kita juga jangan menunjukkan ketakutan kita gitu loh. Jadi ya tadi saya bilang kita nggak dia harus dikurung di kamar sendirian, enggak. Tapi kalau makan juga kita jaga jarak gitu ya. Tapi semua tetap pakai masker gitu. Nah intinya itu. Di samping itu pada saat itu istri saya kan juga punya inisiatif sendiri. Wah ini saya berarti disuruh istirahat. Wah udah saya jadiin pesantren kilat aja. Lah dia kerjanya ngaji aja terus tiap hari. Karena kan nggak ada kerjaan kan, jadi ngaji aja terus dia habis sholat ngaji. Habis itu kesempatan dia sholat duha kan jadi banyak tuh kan. Habis sholat duha ngaji lagi berapa kali khatam dia waktu itu. Itu juga kena yang kedua itu makin mendekatkan diri ke Tuhan gitu Pak. Ya saya supportnya jangan kita kucilkan dia gitu, tapi kita kasih semangat bahwa nggak apa-apa lah ini nggak apa-apa gitu. Kita tetap pakai masker gitu, suruh jaga-jaga gitu. Nggak usah pakai APD kayak gitu Pak Asbon. Enggak. Masker aja cukup Bu. Masker aja cukup. Enggak pakai APD tambah grogi. Jadi satu lagi kita kalau kita kucilkan gitu sebenarnya orang tambah down. Makanya kalau dari yang kita tahu kan jarang sekali yang isolasi mandiri di rumah meninggal. Jarang saya Pak, nggak ada malah ya. Yang meninggal justru di rumah sakit. Karena begitu di rumah sakit kan dia disamperin sama perawat-perawat pakai APD, pakai astronot, itu mengerikan kan. Nah itu yang bikin grogi malah. Tapi kalau dia di rumah kan masih kontak, masih bicara gitu, nggak takut gitu. Saya ada juga cerita ponakan saya yang di Jakarta itu kan gitu. Pernah dia kena COVID. Nah, kalau kena COVID itu kan dia disuruh, kebetulan waktu itu CT-nya rendah ya 20 berapa sih 22 apa gitu dan ada gejala sehingga waktu itu di isolasi di rumah sakit. Waktu rumah sakit Bunda isolasi. Nah, itu dia hari pertama masuk blank. Grogi padahal ponakan saya itu bisa dibilang pendekatan ke Allah itu sangat dekat ya, artinya subuh-subuh ke masjid, di masjid, sholat selalu di masjid, maghrib di masjid. Tapi pada saat hari pertama dia kena itu, grogi banget ya, blank. Kita telepon, sempat dimatiin. Terus habis itu, setelah 2 hari itu juga kita telepon masih ngaco aja gitu, ngomongnya masih nggak lurus gitu loh. Nah terus baru hari ketiga, kita tanya, kenapa kemarin kamu gitu? Nggak tahu, bingung, saya bingung aja gitu. Panik ya. Jadi kalau di isolasi itu malah stres sebenarnya dia, malah blank gitu. Ya. Itu pengalaman ponakan saya juga itu yang di Jakarta itu begitu. Masih nyanyi gitu ya mestinya. Iya. Iya, happy lah ya, makan enak, nyanyi gitu ya. Iya. Dan itu kan dia grogi gitu kan, begitu ini wah gua kena COVID grogi. Wah, udah ditinggal sendirian tambah stres gitu.
Itu Apalagi kira-kira. Ya. kakak saya yang padahal deket ya, rumahnya kan beda satu jalan. Itu kan udah usianya ya udah ini sepuh kan. Terus anaknya kalau mau datang tuh dari anaknya kan di Jakarta dua-duanya pakai APD. Terus lurusnya kan cuma suster cuma sendiri. Jadi susternya pakai APD ke atas ke bawah ke atas bawah. Soalnya kan istrinya juga kena stroke kan. Ya, Jadi ya kita juga sebagai saya sebagai adik jadi stres juga. Terus kakak saya yang di seberangnya juga stres. Nggak mau ketemu, nggak mau ini. Tapi alhamdulillahnya tuh dia orangnya kayaknya cuek gitu sih. Itu Kang Herman tuh. Jadi dia tuh benar-benar tidur aja kalau waktu itu tuh isolasi itu. Dia cepat pemulihannya. Terus orangnya happy gitu. Ya. Dia sendiri nyanyi-nyanyi pakai ini aja. Baik. Kalau pakai APD. Terima kasih, ini sharingnya luar biasa. Menurut saya ini begitu banyak. Saya sempat merekam banyak ya. Alhamdulillah kalau ini kita buka kayaknya kita masih akan terus sharing karena begitu. Saya kira masih ada nih mungkin teman-teman yang ingin menyampaikan sharingnya. Tapi waktu juga ini udah jam 17.40 ya. Ataukah masih ada 1-2 menit yang mau sharing? Karena kita akan masuk maghrib. Kalau nggak ada, kalau saya ya. Saya dikit Pak Toha. Oke, silakan Pak Eko. Saya pakai minum itu apa? Kapsul Sambiloto. Nah, itu tuh tadinya saya nggak untuk COVID, untuk apa? Diabetes, untuk menjaga diabetes. Saya diabetesnya juga nggak tinggi-tinggi banget. Tapi ternyata di akhir-akhir kemarin itu ada diskusi dokter bahwa Sambiloto itu bisa untuk mencegah COVID, Corona. Nah, setelah itu malah saya jadi beli untuk anak istri saya. Jadi untuk pencegahan itu 2 kali 1 kapsul. Tapi kalau sudah kena 2 kali 3 kapsul, 2 kapsul. Itu cuma tambahan aja. Saya pakai minum Sambiloto. Itu saya belinya di online ya? 50 sampai 60 ribu per botol, isinya berapa? 50 atau 40 lupa saya. Terus jeruk madu diminum tiap hari. Terus tenis, nah itu tenis itu utama itu saya. Terus kalau Thailand kan jalan kaki tiap hari. Sama yang 5 itu bawang suka, nah itu saya pernah sekali tapi saya kok terus mual itu Pak Irlan. 1 botol terus berhenti saya. Sama soto Cak Tohir juga enak. Karena ada rasa bawangnya itu yang bikin mual saya. Ya. Kita rupanya nunggu pandemi ini segera berakhir ya. Karena kita udah ditunggu soto Cak Tohir. Siapa lagi tuh Pak Irlan? Daftar menunya udah sangat banyak. Baik Ibu-ibu sekalian, waktu juga sudah makin mendekati maghrib. Sebelum kita closing, barangkali Pak Erlan, saya mohon untuk bisa menyampaikan yang sesuatu dari pengalaman Bapak ataupun dari sharing ini tadi. Saya persilakan Pak Erlan. Oke, baik, terima kasih Pak Toha. Jadi saya sudah ditugasi dan saya tadi notuleni gitu ya, yang didiskusi teman-teman. Tak catat yang penting-penting. Ada 7 poin yang saya catat dari diskusi tadi. Yang nomor 1 yang ya dari mulai Pak Asril ya, bahwa COVID ini sudah sampai ke kita dan semua harus siaga, waspada. Tapi sebelum saya masuk ke poin ya, saya senang yang teman-teman yang bilang hati yang senang dan bahagia adalah obat gitu ya. Jadi itu ternyata bukan, kalau dari ajaran itu dari Konfusius ya, tapi memang demikian ya. Kalau sakit, mumet dan sebagainya begitu senang makan yang enak gitu ya, dinyanyikan lagu yang senang, cepat sembuh kan gitu ya. Jadi poinnya ya jaga imunitas, itu fungsi dari psikologi kita.
Dan tetap optimis, senang, gembira ya. Kalau sedih ya sedih, artinya kalau ada saudara yang wafat ya kita sedih, tapi nggak usah berkepanjangan, toh nggak akan kembali ya, didoakan dan seterusnya. Ya nomor 1 tadi Pak Asri ya, jadi yang paling penting itu adalah dukungan dari lingkungan sekitar, keluarga, teman, sahabat gitu ya, bahwa mereka support, mereka selalu ada untuk kita bersama-sama. Jangan merasa sendirian, itu tadi Pak Asri. Dan ternyata emang begitu ya. Nggak cuma untuk COVID, kalau kita lagi sedih apapun kan butuh teman. Justru malah diisolasi malah semakin ngelangut. Bahasanya Pak Tuhan ngelangut. Ngelangut ya. Bahasanya Pak Mantep. Ngelangut. Nomor 2 ya tadi ternyata bacaan 10 ayat kita itu luar biasa itu ya. Teman-teman sudah sekian ratus hari dan udahlah masing-masing punya pengalaman untuk itu ya. Jadi itu kan nggak sekedar membaca, tapi paham artinya. Dan dulu saya pernah diajari teman-teman juga, kalau cara kita mendekat pada Allah kan dengan membaca firman-Nya, dan kita baca tiap hari. Sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan terus-menerus. Jadi karena teman-teman sudah melakukan sebaik-baik amalan, ya mestinya tadi Bu bilang, pasrah aja, ya, pasrah. Dan mari tetap kita lanjutkan, dan alhamdulillah sekian ratus hari nggak ada yang nyopot ya, nggak ada yang rasa-rasan pengen berhenti, nggak ada. Kalau diberhentikan pasti marah ya, artinya sudah jadi the way of life-nya. Nomor 3 tadi teman-teman sharing indikasi-indikasi paparan itu macam-macam. Ada yang batuk, ada yang enggak, ada yang suhu tinggi, penciuman dan sebagainya. Kayak flu biasa kira-kira gitu ya. Tapi ada penciuman yang hilang. Jadi ya itu makasih, kita jadi waspada ya. Kalau gerges-gerges, kalau gerges-gerges biasanya kalau hari itu enggak jalan kaki, gerges-gerges langsung jalan sore hari kan. Yang nomor 4, nah tadi dari Bu Ustadzah tadi ya, ada teman-teman yang sudah bolak-balik khatam kan pasti sudah dipertemukan itu ya dengan semua ayat yang menyangkut dengan wabah ini. Salah satunya yang surat 64 ayat 11 sampai berapa tadi 15 ya. Bahwa musibah itu sudah ditulis di sana. Apa sih musibah itu? Maka dan seterusnya. Yakini saja karena memang begitu tertulisnya ya. Kalau udah yakin pasrah ya sudah. Tinggal bertawakal pasti ada jalan keluar. Apapun yang terjadi itulah keputusan yang terbaik untuk kita kan kira-kira gitu. Jadi penggugur doa, kemudian kepasrahan, bertawakal, kemudian Nah yang kelima, yang kelima ini agak tak karang sendiri ya. Jadi prokes nggak cukup lagi ya, karena ini musibah ini bisa begitu dekat dengan kita, tapi kadang-kadang tadi nggak perlu khawatir juga. Pak Asbon tadi saya senang itu. Nggak perlu khawatir, ini kayak flu biasa. Tapi banyak yang wafat dalam 2 hari. Kenyataannya begitu kan? Ya tapi tetap aja kayak flu biasa. Nah, kita udah yakin yang punya komorbid harap dijaga, karena 90 statistik menunjukkan 95% yang komorbid maka harus dijaga. Yang betul-betul sehat nggak boleh lengah juga. Ya. Tapi tadi optimisme. Nah ternyata prokes saja nggak cukup. Saya selalu sarankan ke teman-teman, lakukan proteksi berlapis dengan apapun yang rekan-rekan yakini ya. Mau wirid, mau sholawat, mau zikir, mau baca Yasin, silahkan. Mana-mana yang teman-teman paham dan yakini, lakukan sekarang, jangan ditunda. Ini menurut saya ini kondisi khusus sehingga yang kita pelajari dulu ya sejak di madrasah, yang pesantren dan sebagian guru agama yang masih kita ingat dibuka lagi dan amalkan sekarang. Jadi kerasa kalau mengamalkan itu, betul-betul kita ingin berlindung dari sesuatu yang menakutkan. Ya. Pada saat berdoa itu rutin, kurang menggigit. Tapi kalau kita berdoa saat dikejar harimau gitu kan rasanya ini banget itu ya, karena di belakang ada harimau. Kerasa banget. Maka lakukan teman-teman, dari manapun rekan-rekan dapat, lakukan saja, nggak usah didiskusikan ya, karena semua yang baik itu akan menolong kita. Kemudian berpikir positif, tadi ada juga ya, tetap optimis, berpikir positif. Jadi rekan-rekan hindarilah apapun yang membuat pikiran kita negatif. Apapun ya, posting-postingan, baca-bacaan, ya.
Rekan-rekan bisa memilih mana yang positif, mana negatif, yang negatif delete, dan delete. Karena itu sekecil apapun menurunkan imunitas kita, saya yakin ya. Yang positif menaikkan, yang negatif menurunkan. Tadi barusan kelompok haji saya itu masih ada ibu-ibu yang posting, ini COVID ini apa konspirasi kebohongan, aduh zaman segini konspirasi. Dalam hati saya ibu ini nggak pernah digigit duluan gitu ya. Tapi tak tulisan saya nggak gitu. Mudah-mudahan Ibu Nil Nasari selalu dilindungi dari wabah COVID. Tak tulis gitu ya. Jadi masih ada yang pendapatnya gitu loh, nggak nyambung gitu ya. Even ulama, ustadz, para cendekiawan masih ada yang bilang begitu. Ya udah nggak usah diikuti. Delete, dan delete. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini dari saya. Yang saya info ke saya yang terakhir, dari saya baca-baca, COVID ini akan berakhir, tapi cara hidup kita tidak akan berubah. Ya. Jadi nanti kalau sudah COVID, kita akan begini-begitu, nggak usah. Kita akan cara hidup kita akan seperti ini, teman-teman. Ya. Dan saya yakin itu ya, akan cara ketemu, akan banyak begini, begitu, akan banyak beli online. Ya. Jadi prediksinya akan mungkin dalam sekian tahun COVID ini akan selesai dalam artian jadi teman kita kayak tipes, kayak apa namanya virus-virus masa lalu yang muncul yang sekarang udah jadi bagian kita. Tapi jangan salah, cara hidup kita nggak akan berubah banget dari sekarang gitu ya. Jadi menurut saya apa ya kayak gini nih, Vicon gini nih, mari kita maintain ya paling tidak sebulan sekali lah ada yang mengingatkan. Toh sharing yang lain juga bisa ya, tidak harus COVID. Ini COVID biar relevan saja karena kita semua punya kepentingan gitu, maka ya akan menarik. Ini kalau diterus tahajud nanti juga pasti pertanyaan muncul terus ya. Tapi kan nah gitu Bapak sekalian, saya senang ketemu teman-teman karena memang silaturahmi itu harus selalu ada dalam diri kita ya. Saya ingin pagi-pagi itu saya ingin ketemu Bapak Ibu sekalian dan hari ini terjadi dan semua mendapat manfaat dari yang disampaikan gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID ini. Tapi prediksinya semua kita akan kena ya. Sekarang separuh Jakarta sudah kena. Dan semua kita akan kena, maka ya mari mempersiapkan diri. Nggak boleh terlalu menggampangkan, tapi juga jangan terlalu stres ya. Tetap berkaraoke, tetap bernyanyi, baca buku, baca novel, jalan kaki. Tetap happy karena ya waktu kita kan akan jalan terus ya. Tidak usah menunggu sesuatu, yang sakit disantuni, ditungguin. Jadi informasi terakhir kemarin staf tim saya meninggal 2 minggu yang lalu ya, meninggal tapi komorbid jantung. Pak Sindu tahu yang di BND Pak Eko. Satu meninggal, 2 hari kemudian putri sulungnya umur 25 tahun. Minggu berikutnya istrinya gitu ya. Jadi sekarang ada 2 anak yatim piatu masih kuliah dan sekolah SMP gitu ya. Mau dibilang sedih, kita sedih, tapi ayo kita tangani apa yang bisa kita bantu untuk 2 anak yatim yang baru ini. Sedihnya udahlah lupakan, semua orang juga sedih ya. Dan kita lanjutkan terus dengan aktivitas kita. Nah, salah satunya dengan meeting kita seperti ini. Maka kalau saya senyum itu bukan berarti bergembira karena orang lain menderita, enggak. Karena saya ingin tetap imunitasnya tinggi gitu ya. Saya bersedih adik kandung saya sekarang juga isoman di Semarang gitu. Punya komorbid juga, maka dirawat kakak saya dokter. Saya di grup juga masih bercanda terus gitu ya. Bukan tidak mengabaikan penderita, enggak. Justru supaya semua tetap punya optimisme dan semangat. Itu kayak dokter-dokter yang sudah 10 tahun di ICU itu nggak akan nangis berlinang air mata, tiap hari kan meninggal di ICU itu ya. Dia tetap bercanda sama temennya karena memang hidupnya di antara itu. Mungkin dari saya itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan satu saja kalau bisa setiap bulan ada gitu ya yang kita kan sangat menarik. Kalau perlu diundang siapa ahlinya gitu ya, ahlinya dokter, ulama, ustadz, ya. Tapi yang pikirannya positif, jangan sampai malah kita nangis gitu.
Baik, kita semua tahu lah gitu ya, milih mana yang harus mempengaruhi kita ini tetap optimis gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlan. 7 poinnya kami catat gitu ya. Yang terakhir itu betul-betul ya, kita harus bersiap gitu. Jadi yang belum kena ya siap-siap gitu. Karena tadi katanya semua bakal kena gitu ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita ini tinggal beberapa menit, kira-kira 10 menit lagi menuju maghrib. Kita akan closing. Tadi pesan-pesan Pak Erlan bahwa ini kayaknya perlu ada admin khusus yang terus menjadwalkan gitu ya. Terutama ini toolnya nih, alatnya nih, Pak. Kita pemilu aja Pak Toha. Saya jagoin Pak Sindu kalau ada Siap. Ya. Setuju. Mau ngomong itu Pak Erlan. Pak Sindu yang ready, kita nanti tinggal jawil langsung jalan gitu seperti ini tadi. Nanti urusan konten Bu Wiwin kan gitu ya. Ya. Siap. Kalau konten nanti Bu Wiwin. Insya Nah, kalau yang urusan kesehatan ada Pak Asbon. Ini ada artis kan ya? Kalau ada artis nanti kan ada juga misalnya yang nyanyi siapa gitu. Yang nyanyi Pak Direktur lah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita udah melalui satu silaturahim yang menurut saya sangat bernilai gitu ya. Saya termasuk bagian yang belum pernah kena dan memohon supaya tetap terhindar gitu ya. Ya. Jadi dari rekan-rekan semua tadi pengalaman itu saya catat semua ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita, buat saya dan semuanya. Baik, kita akan tutup. Hasil notulennya di sharing di sandwich kan. Nah, ini saya ini langsung di foto aja ya. Selesai ya. Baik, kita baca hamdalah dan ditutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin semuanya. Tetap sehat, tetap Semoga gembira. tetap sehat, bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Alhamdulillah, insya Allah. Pak Wahyu ya sehat Pak Wahyu. Siap. Mas Wahyu gimana, Pak Dwi? ini. Pak Dwi udah sehat ya Pak Dwi ya? Pak Dwi-nya mana? Pak Dwi-nya tidak ada, Mas. Pak Muklis nggak ada ini. Pak Muklis nggak ada. Nanti ke depan kalau mulai harus ada yang bagi ngabsen satu-satu ya. Iya, siap. Ya, betul. Ya, bagilah siapa yang harus saya absen. Ya. Ya. Banyak yang kadang-kadang lupa juga kalau nggak gini. Oke. Hari ini kan yang nggak masuk. Tadi saya pikir Sabtu udah lewat Pak. Saya salah. Paham Lucu, lah. Pak, nggak ikut, Usia itu gitu. Sabtu dan Minggu nggak bisa bedain, paham saya. Mohon maaf tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Tetap sehat. Tetap sehat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Sindu, terima kasih Pak Sindu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jauh dari Akso, Pak Sindu.